di 1.601 ton, baru terserap di 1.146. Jadi ada sisa 455 ton. Berarti stok untuk di kios Ibu siap mencukupi ya Bu ya? Sebanyak 200 anggota kelompok tani dari seluruh wilayah Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, mengikuti pembinaan di kantor Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Cibeber. Acara pembinaan diadakan selama 2 hari, dengan dihadiri anggota kelompok tani dari 4 desa setiap kali pertemuannya. Acara pembinaan bagi anggota kelompok tani, diadakan untuk mengedukasi anggota kelompok tani tentang kartu tani yang sering dipertanyakan para petani pemegang kartu tani, dalam penggunaannya serta proses dalam pembelian pupuk bersubsidi di kios yang telah ditunjuk pemerintah. Dalam acara tersebut, dihadirkan 2 pemilik kios yang telah ditunjuk untuk melayani dan menyediakan pupuk bersubsidi. Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan Cibeber, Kusmana, SP, memimpin dan sekaligus menjadi pembicara dalam acara tersebut. Acara dihadiri Ketua Dewan Pengurus Kabupaten Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Cianjur, Kusnadi, SP. Juga para penyuluh pertanian lapangan dari kantor BPP Kecamatan Cibeber. Selama 2 hari ini melakukan kegiatan giat bina kelompok tani dan kios pupuk resmi yang ada di Kecamatan Cibeber. Baik, berapa kelompok tani yang diundang untuk hari ini dan 2 hari ke depan? Untuk kelompok tani ini kita meliputi 18 desa, kurang lebih di sekitar 200 lebih kelompok tani, karena dengan adanya kartu tani, jangkauan kelompok yang sangat luas, juga muncul atau ada pembentukan kelompok tani baru. Jadi seperti itu, sehingga untuk sekarang ada peningkatan atau pengembangan juga dari jumlah kelompok taninya dari 183 menjadi 200. Ketersediaan pupuk atau stok pupuk bagi petani kita lihat dulu di kuota kita sekitar untuk pupuk Korea itu alokasi di 1.601 ton, baru terserap di 1.146. Jadi ada sisa 455 ton selama 2 bulan ke depan, jadi bulan November, Desember, dan ini bertepatan dengan penggunaannya, artinya masuk musim tanam. Jadi pada kesempatan ini kita memiliki 3 agenda. Pertama, mengevaluasi serapan pupuk yang ada di kios-kios. Yang kedua, kesiapan setiap kios itu pupuk untuk didistribusikan yang 400 sekian ton itu kepada para petani sudah sejauh mana. Yang ketiga, ERDKK. Di ERDKK kita evaluasi sudah di setiap kelompok tani sudah terserap berapa persen, sehingga itu yang kita pantau di akhir tahun 2020 ini alokasi bisa terserap, kebutuhan bisa terpenuhi. Juga pada kesempatan ini kita juga mengevaluasi input data untuk ERDKK tahun 2021. Tapi yang terpenting dalam hal ini adalah kita memasuki musim tanam di awal atau di akhir tahun 2020, di awal musim hujan ini kita harus memastikan bagaimana ketersediaan pupuk di tingkat kios, ketersediaan pupuk di tingkat para pengecer yang ada di Kecamatan Cibeber. Baik, Pak, peran BPP Pertanian sendiri Pak dalam mengupayakan
kartu tani yang bermasalah sejauh ini seperti apa solusinya, Pak? Untuk kartu tani yang bermasalah, tentunya kita ada beberapa langkah-langkah yang dilakukan. Satu, kita menjembatani ke Bank Mandiri dengan kita menginput data-data kartu yang sudah tersebar yang bermasalah. Mungkin itu ada sekitar sedikit sih di angka 10% dari distribusi kartu kita di angka 6.000 lebih, mungkin ada cuma 100-200 kartu tani yang bermasalah. Yang kedua, yang bermasalah bisa diselesaikan secara langsung seperti PIN-nya hilang, tidak aktif, itu bisa langsung ke pihak bank. Tapi kalau yang berkaitan dengan kuota karena RDKK di offline atau online yang tidak masuk, mungkin itu bisa diselesaikan di tahun 2021, dipastikan mereka kuotanya masuk di kartu tani. Baik, Pak, untuk himbauan ke para petani, Pak, kan kebanyakan sekarang para petani itu kesulitan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi karena mereka enggan untuk didata ya. Nah, ini untuk himbauan kepada para petani, apa yang ingin disampaikan dari BPP sendiri, Pak? Ya, untuk sekarang kita perlu menumbuhkan kesadaran bahwa kita melakukan transisi di dalam penyaluran subsidi. Jadi artinya petani sekarang sudah mulai bermunculan kesadarannya pentingnya pupuk bersubsidi bagi usaha tani mereka, sehingga mereka dengan ada kesadaran tersebut mendaftarkan diri ke kantor BPP atau melalui ketua-ketua kelompok tani yang ada di wilayah setempat. Dari situ kita juga mengevaluasi semuanya. Jadi si kelompok-kelompok tani yang harus aktif di dalam memberikan pelayanan, baik itu melalui penginputan dengan mengambil atau meminta data-data pokok yang bisa dijadikan yang dibutuhkan untuk masuk di RDKK, juga memberikan informasi penerangan bagaimana cara menggunakan kartu taninya, bagaimana cara membeli ke kios, karena kiosnya kan udah tertentu nih. Jadi kios-kios itu tidak bisa ke sembarang kios karena sudah masuk di dalam satu sistem. Itu yang kadang-kadang mungkin merepotkan petani ya, tapi nanti juga terbiasa dengan sistem yang baru. Baik, intinya Pak, terakhir Pak, intinya pupuk bersubsidi untuk para petani di musim tanam ini sudah siap semua ya Pak, sudah ready ya Pak? Ya, sudah siap. Dari segi stok kita aman, dari segi kios sudah pada kondusif, siap. Dari segi kelompok tani dan petani sudah banyak memahami. Makanya langkah-langkah kita konkret di lapangan, kita melakukan supervisi, kita juga melakukan tinjauan langsung ke lapangan, dan kita juga menampung semua pengaduan-pengaduan yang ada di petani, baik itu yang belum terdata maupun yang terdata. Yang belum terdata di anggota kelompok tani kita arahkan menjadi anggota kelompok tani di kelompok tani. Untuk persediaan pupuk bersubsidi untuk di kios Ibu sendiri ada berapa dan bagaimana persiapannya untuk menghadapi musim tebar dan musim pemupukan ini? Di kita, saya, itu kan kalau penugasan ketersediaan itu sesuai SPGB. Iya. Ya. Nah, sejauh ini saya memang selalu menyediakan untuk musim tanam ini. Insya Allah kalau di toko saya itu ada. Baik Ibu, untuk Ibu sendiri berapa desa yang di cover sama kios Ibu? Untuk tahun ini ya Pak ya? Iya, untuk tahun 2020 saya masih tanaman Cibubur, Cipetir sama Cikondak. Baik, sejauh ini masyarakat petani yang khususnya pemegang kartu tani sendiri udah berapa persen Bu yang membelanjakan atau membeli pupuk bersubsidi? Kalau saya sih alhamdulillah penyerahannya sudah mencapai 80%-an itu udah ya. Iya. Selama harganya tidak bermasalah. Baik. Secara umum berarti stok untuk di kios Ibu siap mencukupi ya Bu ya? Siap mencukupi.
kira-kira berapa ton yang udah Bulan siap? ini aja November itu saya baru masuk Koreanya 10 ton sama NPK-nya 5 ton. Itu untuk yang bulan November. Baik. Kalau yang Oktober kemarin kelewat itu udah Koreanya 30 ton, NPK-nya 35, ZA-nya 5 ton sama SK-nya. Baik, untuk Jadi itu tinggal diperkirakan kali 12 aja. baik. Untuk pupuk bersubsidi itu jenisnya apa aja Bu yang di cover sama pemerintah? Bersubsidi itu ada 5 jenis Pak. SP36, ZA, Korea, NPK Konska, sama satu lagi organik. Oh, Itu gitu. yang disubsidi. Itu yang disubsidi. pemerintah. Baik. Dan memang harus menggunakan kartu tani atau surat rekomendasi dari BPP setempat. Baik. Baik. Nanti dicocokkan dengan IRDKK yang ada. Dari kantor BPP Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, Taufik Winata, Banyumas Pos mengabarkan.